pengertian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita berdoa. Inilah Bapa bentuk sikap hormat kami, wujud kasih kami kepadamu ya Yesus. Kami datang mencari wajah Tuhan di hari Sabat ini. Hari perhentian dari mencari nafkah. Karena Engkau mengajarkan kami, ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan. 6 hari lamanya bekerja, tapi pada hari ke-7 hari kami beristirahat. Oleh karena Tuhan, ketika kami sudah dianugerahkan Tuhan 6 hari lamanya untuk bekerja, karena Engkau tahu kebutuhan kami sungguh banyak. Tuhan Allah yang adil dan benar memberikan kepada kami 6 hari untuk berkarya. Tetapi pada hari ke-7 hari Sabat Tuhan, hari peristirahatan, mencari nafkah. Kami pakai mencari wajah Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah seluruh hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan datang menghadap-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber dalam hidup kami. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh-Nya yang kudus dan yang penuh kuasa, memberkati dan memimpin kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilakan duduk dan kami serahkan pada Pak Danar memandu kebaktian kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan awali ibadah pagi hari ini. Ada baiknya Bapak Ibu untuk memenuhi kursi yang di depan. Monggo. Maju. Bu Edi monggo. Mbah Dalimin. Majeng Mbah. Majeng melih. Monggo. Kita bersyukur kalau sepanjang minggu ini kita boleh diberikan kesehatan, kita diberikan berkat, dan kita diberikan kebahagiaan. Kita akan naikkan syukur kita akan ungkapkan rasa syukur kita karena berkat dan rahmat Tuhan. Bapak, Engkau sungguh baik. Bapa
yang Kau Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sedia. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
Soraklah, soraklah. Soraklah, haleluya. Ah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan mendengar firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi jemaat yang ikut dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat sekarang penampilan perdana Pak Suaman sebagai singer. Saya berharap Bapak Ibu semua ikut ambil bagian dalam ibadah kita. Enggak usah pusing, sekali lagi enggak usah pusing suaranya jelek apa-apa, suara saya juga jelek, cempreng, santai aja. Tuhan tidak menghitung suara yang fals, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita semua. Kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita sebagai hamba yang siap untuk melayani. Ku tak membawa ku tak membawa apapun juga. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri.
Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pencurahan Roh Kudus dalam kebaktian kami saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sungguh di atas pujian Roh Allah bertahta sebagai sumber sukacita. Dan sukacita itu diluapkan dengan semangat. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siapkan bejana hati kami menerima firman Allah, roti dari surga, makanan rohani kami. Biarlah Roh-Mu berotoritas atas kehidupan kami. Dan terlebih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh Allah yang berdaulat atas hamba-Mu, supaya hamba Tuhan diluputkan dari kesalahan saat menyampaikan terang kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah siap menerima firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, perlu kita renungkan sejenak Bapak Ibu tentang keimanan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita ini hanya sekedar beragama Kristen yang sudah puluhan tahun, tetapi kita tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar? Kalau kita hanya faktor menjadi orang Kristen, kipasnya bisa dibuka Ibu itu, satu lagi ada yang kepanasan, ya dibuka lebih keras. Ada yang kepanasan karena tadi semangat Roh Kudusnya terjadi. Soraklah, jadi kita bersorak. Ya. Harus disentuh, berarti ini perlu lagi. Nah, kalau ada yang harus disentuh-sentuh, perlu lagi perbaikan lagi. Jadi tugas gembala terus ditambah-tambah Tuhan terus. Satu ya. Siapa apa dengan iman. Ya, terima kasih. Jadi supaya nyaman saudara. Kecuali kalau di sini nanti ini terbang-terbang. Kita perlu saat ini renungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita saat ini menjadi orang Kristen hanya karena faktor agama keturunan dari nenek moyang kita, tanpa ada pengenalan akan Tuhan yang benar? Atau kita saat ini menjadi orang Kristen yang memang mengenal Allah itu dengan benar? Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, berapa kali pun kita merayakan Jumat Agung, maka pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu hanya sekedar peringatan semata bila tidak disertai dengan kebangkitannya, membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kita. Karena itu iman itu harus dinamis, bukan stagnan. Ya, dia dinamis berarti bergerak maju. Bukan bergerak di tempat, tapi dia bergerak maju. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, kuasa kebangkitan Yesus, kebangkitan iman, kebangkitan kasih, kebangkitan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan dengan sebuah pelayanan. Tidak bisa. Jika kita berkata mengalami kebangunan rohani, mengalami kemenangan-kemenangan, tetapi kita tidak menunjukkan sebuah kebangkitan dalam pelayanan, ini perlu pertanyaan besar. Why? Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 mengajarkan pelayanan yang efektif.
1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 mengajarkan pelayanan yang efektif. Tentu saya tidak akan membahas karunia-karunia secara spesifik saudara terkasih, tapi dasarnya mengapa kita memiliki karunia atau mengapa Allah menganugerahkan karunia. Tentu begitu Bapak Ibu. Karena saya mengajak kita seorang terkasih, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2 mengajarkan pelayanan efektif. Pelayanan yang efektif yang pertama adalah pelayanan yang efektif akibat buah pengenalan yang benar akan Allah. Saudara nggak perlu buka, cuma dengarkan saja nanti referensi-referensi yang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 13 dia berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini syarat mutlak Bapak Ibu Saudara terkasih. Pelayanan kita akan menjadi efektif ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan anak Allah tadi. Dalam Efesus 4 sudah dipaparkan saudara terkasih. Mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka ketika kita sudah mengalami kepenuhan Kristus, dengan otomatis Bapak Ibu, karunia itu akan dianugerahkan kepada saya dan saudara. Tidak usah mencari-cari. Gak usah pilih-pilih karunia yang mana yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah. Bagian kita adalah bahwa kita memiliki pengenalan yang benar akan anak Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, kita harus perlu paham. Jika anak kecil sudah memiliki bisa melihat yang supranatural, jika anak kecil sudah bisa berkata di situ ada setan, di situ ada momok, di situ ada apa, Bapak Ibu jangan bangga dengan otomatis. Kita harus bertanya, mengapa anakku punya seperti ini? Mengapa anakku bisa melihat hal seperti itu? Hubungannya saudara terkasih enggak jauh. Apakah anakku ini benar-benar sudah mengenal Allah dengan benar? Jika tidak, berarti dari mana datangnya ini? Tentu Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam dunia okultisme seperti yang saya katakan, bahwa hanya dua unsurnya. Ngelmu dan jimat. Maka ngelmu ini bisa diwariskan, tapi bisa karena dicari dengan melalui ritual. Maka kalau anak kita yang tidak melakukan rafal atau mencari ritual-ritual, tiba-tiba bisa seorang terkasih, jangan bangga. Ini perlu kita harus pahami. Jika anak kita belum memiliki pengenalan yang benar akan firman, dan itu bertumbuh terus kita biarkan bertumbuh, jangan salahkan kalau dia suatu saat jadi paranormal. Karena kemampuan dia yang secara supranatural ini tidak disertai dengan pengenalan akan firman, maka akan menyesatkan, akan tersesat. Seorang juga baik itu orang Kristen atau hamba Tuhan, kalau dia mempunyai karunia bukan karena indigo secara psikologi atau secara dunia okultisme itu warisan, titisan, ngelmu yang titisan, tetapi ini karunia-karunia yang diberikan Allah, tentu lihat dari buah pelayanannya, buah kehidupannya. Gak jauh kok. Jika hidupnya berpadanan dengan kebenaran firman Allah, itu datang dari Tuhan. Tapi jika hidupnya tidak berpadanan dengan firman Allah, ini datang dari luar Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, ada 3 tujuan karunia mengapa Allah anugerahkan setelah orang percaya itu mengenal Tuhan. Karena dikatakan kembali Bapak Ibu dalam ayat pertama, saya ulangi lagi. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir
ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika kita belum memiliki pengenalan akan Allah yang benar, kita ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Itulah sebabnya ketika kita sudah memiliki pertumbuhan penuh, dikatakan tadi dalam Efesus, mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka kita akan dianugerahkan karunia-karunia rohani dengan tujuan yang pertama, untuk menolong supaya pemberitaan Injil menjadi efektif dengan cara memberikan peneguhan adikodrati kepada berita itu. 2, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk menguatkan dan membangun kerohanian jemaat dan juga orang percaya secara pribadi, yaitu untuk menyempurnakan orang percaya dalam kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 3, tujuan karunia untuk berperang dengan efektif dalam peperangan rohani melawan iblis dan kuasa-kuasa kejahatannya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengenal Allah itu dengan benar, ketika kita memahami firman Tuhan ini dengan benar, maka dengan sendirinya karunia itu akan ada pada kita. Tetapi jika kita belum memiliki pengenalan yang benar akan firman Tuhan, dan kita merasa punya karunia, diuji dulu kebenarannya. Tujuannya hanya 3 tadi. Karena itu dalam satu syair nyanyian Bapak Ibu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan hanya jasmani kita ini perlu diperhatikan dalam pertumbuhannya. Apakah dia mendapatkan asupan gizi yang baik, yang sehat. Tapi termasuk rohani kita harus mendapatkan asupan makanan rohani yang baik. Asupannya Bapak Ibu ya dari firman Allah. Ya, dari firman Allah. Kalau kita tidak bergairah membaca firman Tuhan, perlu dipertanyakan bagaimana keadaan rohani kita. Perlu dipertanyakan. Ini makanan rohani kita, tidak ada yang lain. Pun kalau kita membaca buku itu sebagai referensi meneguhkan, bukan itu yang menjadi makanan mutlak, tapi firman Allah. Karena itu kita harus mendisiplinkan diri kita bahwa memakan makanan rohani itu sesuatu yang wajib hukumnya, tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu Bapak Ibu, orang tua pertama-tama harus melakukan itu. Maka anak-anak kita melihat, kalau orang tua saja tidak melakukan, kok arek mengajari anakmu? Berilah sebuah teladan pada anak-anak. Tidak banyaknya mulutnya, kaken mulutnya. Tidak, kaken omong. Berikan kepadanya teladan. Karena lebih baik satu teladan daripada 1000 kata. Ingat itu. Lebih baik satu teladan daripada 1000 kata. Maka perempuan-perempuan, ibu-ibu dimulai jangan terlalu banyak berbicara bila tidak diperlukan. Kalau hanya cuman ngomel terus gitu ya. Perlu banyak bicara. Seperti ini saya banyak bicara tapi ini khotbah. Perempuan tuh walaupun dibilang cerewet, tapi nek cerewet untuk gawe api ndak masalah. Tapi nek ndak ada juntrungnya, wes lebih baik diam, renungkan firman Tuhan.
Saya percaya Bapak Saudara terkasih, ketika kita sudah bertumbuh dalam kedewasaan penuh, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar, maka Tuhan akan menganugerahkan karunia. Dan karunia ini akan semakin membuat efektif pelayanan kita. Dan ini sedang terjadi di dalam gereja kita. Jemaat yang melihat gereja kita belum ada pada waktu dulu, dengan melihat bangunan yang pertama, dengan melihat sampai hari ini, tentu Bapak Ibu bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin bagi kita yang baru-baru masuk, kita hanya udah melihat sudah jadi. Jadi belum bisa melihat perjuangan. Itu sebabnya Bapak Saudara terkasih, saya terus terang berkata, saya paling nek kalau lihat orang terlalu mulut besar. Saya lebih baik diam, tunjukkan hasilnya. Tidak usah pencitraan. Kalau kita itu yang berkualitas, tetaplah berkualitas dimanapun kita berada. Tidak usah pun mulut kita berteriak-teriak, semua orang akan melihat dari buahnya. Kita bersyukur Bapak Saudara terkasih bahwa gereja kita nyata saat ini, saya berkata ada Roh Allah, karena terbukti ada pelayanan yang efektif. Bagaimana tadi dengan semangatnya Pak Suaman ya, ini selalu dielu-elukan, disuarakan oleh Pak Danar. Mari bapak-bapak maju, semangat. Dengan semangatnya Pak Suaman tadi, lihat Bapak Ibu semangat 45. Dia udah langsung tangannya menaikkan tuh, itu semangat ekspresinya. Ini tadi mendekat digeser-geser, karena dia mau ingin nyanyi bersorak-sorak. Soraklah haleluya. Tidak perlu kita terlalu takut kaku di sini. Kalau mau gerak-gerak aja. Bu pendeta juga kalau lagi mau gerak-gerak juga. Gerak yang sopan. Semangat. Beberapa hari minggu yang lalu, saudara yakin sendirian loh. Wah, keluar suara masnya. Ternyata bakat-bakat yang terpendam. Karena tidak difasilitasi Bapak Ibu, sehingga tidak terorbit. Gereja memfasilitasi ruang pelayanan kita sesuai dengan talenta kita. Ini wadahnya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mengaktifkan, menghidupkan, membangkitkan pelayanan yang efektif. Jadi kita tidak berkata aku raiso. Selamanya kita tidak akan bisa sampai ajal menjemput kita. Kalau itu terus menerus kita nyatakan. Tapi berkatalah, sudah seharusnya saya menyenangkan hati Tuhan dengan melayani. Sebab saya sudah mengalami kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanannya di atas bukit Golgota. Dan mengalahkan kuasa si jahat dengan kuasa kebangkitannya. Maka kita harus mengalahkan kemalasan kita. Kita harus mengalahkan segala keminderan kita untuk berkata, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Saya wujudkan kebangkitan imanku, kebangkitan kasihku dengan pelayanan. Saya mau terlibat, saya mau memberi hidupku melayani Tuhan sesuai dengan talenta. Maka lihatlah, akan lebih efektif. Yang kedua Bapak Ibu, pelayanan yang efektif akan memuliakan Tuhan. Ayat yang ketiga saya ulangi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata di dalam Tuhan, ya, berkata-kata oleh Roh Allah, terkutuklah Yesus. Roh Allah loh. Dan tidak ada yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Allah. Jadi kalau sampai mulut kita mengatakan yang tidak benar dengan firman Tuhan, ini perlu diselidiki. Salah satu contoh kasus Ibu Monica.
pada waktu dia mengalami manifestasi dari legion. Ia tidak tunduk pada firman Tuhan. Tentu itu bukan Ibu Monica, tapi itu roh yang ada pada dia, yang membelenggu dia, mengikat dia. Yang ada pada Ibu Rina pada awalnya. Itu artinya Bapak Saudara terkasih, bukanlah itu dari roh Allah. Jadi sangat gampang kok Bapak Ibu. Tidak ada, saya terang lagi. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau ada yang menyangkal Yesus, menolak, itu artinya bukan roh Allah, tapi roh iblis. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang efektif, akan memuliakan Tuhan. Satu-satunya yang menjadi tujuan dari karunia itu Bapak Ibu adalah untuk memuliakan Yesus. Satu-satunya tujuannya. Tidak ada yang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Malaikat yang disebut saudara terkasih Lucifer atau iblis saat ini, itu sebenarnya malaikat yang terkutuk karena dia ingin menyamai Tuhan Allah. Lah wong Allah yang dilayani, aku ya kudu dilayani. Allah ditinggikan, aku kudu ditinggikan. Sebab dia menjadi malaikat yang luar biasa, yang punya kelebihan yang luar biasa. Dan karena kelebihannya inilah dia menjadi sombong. Dan karena kesombongannya lah Tuhan Allah mengutuk dia dengan melemparkan dari tahta kerajaan Allah di sorga ke bumi. Dan dia mengajak sepertiga dari malaikat Allah itu menjadi pengikutnya. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, ketika pelayanan kita menjadi efektif karena anugerah Allah lewat karunia, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Tetaplah rendah hati. Kerendahan hati itu hanya gampang Bapak Ibu dilihat, gampang. Jangan lihat dari penampilannya. Kerendahan hati itu gampang kita cermati. Ya pertama saudara terkasih, ketulusannya, kemurnian hatinya, motivasinya itu kok. Kalau motivasi kita sudah tulus, murni, ikhlas, enggak ada kok yang lain. Makanya dia akan menjadi menghamba. Pelayanan kita yang efektif itu akan memuliakan Tuhan ketika kita tadi tak membawa selain roh yang taat dan setia, menghamba. Bagaimana mungkin kita berkata menghamba kita tidak bisa jadi contoh, garda loh, garis depan dalam segala hal. Tidak hanya di kolom-kolomkan, dalam segala hal. Saya sangat salut Bapak Ibu ketika kemarin melihat di dalam grup Gereja Wesleyan Mertoyudan. Karena kita membutuhkan sekitar 3-4 juta untuk mengurus notaris gereja ini supaya memenuhi permintaan FKUB. Saya itu kadang-kadang bingung. Jemaat yang Tuhan percayakan itu kan lemah lembut ya dalam segala hal. Terus ketika saya lihat 500, 300, 200 Pak Hari bilang gini, "Dek, awak dewe piro iki?" Aku melihat wes dhisik kepalane wes ngei 500. Wah, makan tak bilang tadi, wah Pak Danar ki mentang-mentang terima THR ki mengketoki gandem mawar-mawar itu. Wah, langsung 500. Wah, nek nganti pendeta kok nganti 50.000 lah ya. Pak, piye iki? Lah wong jemaat 500 kok, pendetane kok 50.000. Wah, iki mesti tidak jadi garis depan. Sakjane kebutuhanku akeh, tanggal 13 Mei ki anakku kudu bayar
semesternya, tapi saya hanya berkata, wes Tuhan yang menyediakan. Dilala pas ada anak, wah ini kesempatan toh. Dia ibadah. Nah, piro nah? Tak tudung wae. 3 juta apa nah? Bule betene enten. Ayo ora apa-apa toko diglundungke noleh, enta. Hanya hitungan berapa hari Bapak Ibu. Saudara yang melihat itu di grup. Dan hari ini lagi masuk 300. Anak kecil Bapak Ibu. Karena kan Idul Fitri ngutip nih. Terus dia dapat. Dia bilang gini, Bu, eleng ora khotbahnya Bu Pendeta, eleng ora. Dia bilang itu, ya aku eleng. Tapi ya, iki mau tak cemplung ke kafe kok iki. Saya mau ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Ibu piro? Wah nantang nih, anak kok nantang bokne, kata. Wah saya bilang, was bang bagus. Dadi wong tuaku tuh isin nek anak sing nantang. Ya. Malu orang tua kalau anak sing nantang. Kalau tadi kita orang tua seorang terkasih sadar sebelum kita bagaimana kemurahan keterbebanan kita. Dan saya percaya seorang terkasih ini tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, karena tujuannya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit seorang terkasih. Semua untuk kemuliaan. Kalau kita rela berkorban, itu karena kita mengasihi Tuhan. Semakin kita tidak ada keterbebanan, semakin kita tidak ada kerelaan berkorban, itu artinya kita bukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau orang yang mau memuliakan Tuhan, apa yang akan kuberi pada Tuhan? Bukan apa yang kudapat terus dari Tuhan. Jadi orang itu jangan hanya maunya menerima. Apa yang akan kulakukan bagi Tuhan? Saudara terkasih, mengapa pelayanan efektif itu akan memuliakan Tuhan? Dia berkata, kriteria saudara terkasih. Dikatakan tadi, tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Atau hanya nama Tuhan saja yang dimasyurkan. Kriteria tertinggi kegiatan roh adalah adanya manifestasi yang terus berkembang mengenai pribadi, kehadiran, kuasa, kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Itu kriteria tertinggi. Dihadirkan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memenuhi kehidupan hambanya, tiba-tiba saudara melakukan sesuatu, lalu satelitnya langsung connect dengan satelit surgawi, jangan kaget kalau tiba-tiba saya berkata di depan. Seperti yang beberapa saat yang lalu Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang melakukan zina? Setelah habis ibadah dia mengaku. Karena malu di depan jemaat. Setelah pulang dia berkata, saya Bu. Yang satu berkata, saya Bu. Bukan karena saya lihat, saya manusia yang terbatas, ya tentu nggak tahulah apa yang dilakukan orang di luar sana. Tapi ketika seorang terkasih, Allah memenuhi kehidupan hambanya, tak satu pun yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tidak ada satu. Dalam manifestasi karunia rohani, Kristus sendiri melayani oleh roh itu melalui umatnya. Sekali lagi, dalam manifestasi karunia rohani, Kristus sendiri melayani oleh roh itu melalui umatnya. Kristus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita selalu merayakan kematian Yesus, pengorbanannya, jangan kita hanya merayakan, tapi mari kita terus mengalami progres, mengalami pertumbuhan, perkembangan. Iman kita bertumbuh, berkembang, kasih kita bertumbuh dan berkembang, pengharapan kita juga semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga pelayan kita semakin efektif. Dan akhirnya Bapak Ibu, karunia rohani sarana untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, dan yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Karunia rohani sarana untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat,
terhilang dan terbelenggu. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita saat ini tundukkan kepala kita. Masih suasana kebangkitan Yesus. Kita selidiki segenap hidup kita. Mari kita memeriksa dan menyelidiki. Jika roh kita sedang melempem saat ini, roh kita saat ini belum bergelora, mari kita pertanyakan, sungguhkah kuasa kebangkitan Yesus itu terjadi dalam hidup kita? Karena kita menghargai, menghormati pengorbanannya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita saat ini punya tujuan yang sama. Kalau ingin gereja kita makin diperbesar Tuhan Bapak Ibu, mari saat ini ambil keputusan. Saya mau terlibat dalam pelayanan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya mau memberikan hidupku, saya mau memberikan waktuku, saya memberikan seluruhnya. Supaya pelayanan gereja itu efektif. Ambil waktu Bapak Ibu saat ini. Ambil waktu. Jika roh kita saat ini melempem, jika roh kita saat ini sedang dalam tertidur, jika roh kita saat ini sepertinya tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, berdoa Bapak Ibu, berdoa minta roh Allah membakar roh kita, membakar semangat kita. Hari Tuhan sudah dekat Bapak Ibu, hari Tuhan sudah dekat. Jangan lagi kita tertidur. Jangan lagi kita bersantai-santai. Sebab kalau dia datang kita nanti akan terangkat ke surga. Ambil keputusan hari ini Bapak Ibu. Saya minta Pak Danar maju ke depan. Sebagai pemandu kebaktian. Jemaat Tuhan. Mari kita saat ini mengambil waktu sejenak. Dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan mengalami kebangkitannya. Biarlah Pak Danar mengangkat pujian ini. Ini menjadi doa kita yang kita ikrarkan. Ini menjadi keputusan kita yang kita ikrarkan. Dengan dipimpin Bapak Danar, jemaat mengambil sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak untuk bernyanyi. Mari Bapak Ibu kita saat ini ambil keputusan. Saya mau lebih lagi. Lebih semangat lagi, lebih bergelora lagi, lebih terbakar lagi. Agar pelayanan gereja kita akan lebih efektif. Dan kalau sudah efektif kita hanya tujuannya memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita berdoa bersama-sama Bapak Saudara terkasih bersyukur. Seluruh perbuatan-perbuatan Yesus dalam gereja kita yang kita lihat saat ini. Kuasa kebangkitan Yesus telah menerobos segala kendala-kendala yang kita hadapi. Segala tantangan, rintangan yang kita hadapi. Bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu kalau kegiatan gereja kita tetap eksis. Baik pembinaan kaum perempuan, baik komsel, baik remaja dan sekolah minggu. Bersyukur, doakan Bapak Ibu. Terjadi kegerakan roh Allah, mengalami kebangkitan roh. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan menganugerahkan karunia-karunia rohani dalam kehidupan jemaat gereja kita. Dalam kehidupan Ibu Gembala. Sehingga Ibu Gembala semakin hari dipakai Tuhan. Membawa jiwa-jiwa yang tersesat, terhilang dan terbelenggu. Berdoa supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Berdoa Bapak Ibu Saudara terkasih. Atas kehidupan Ibu Rina yang dipakai Tuhan. Kita akan masuk mengurus izin IMB gereja kita. Berdoa Bapak Ibu. Pengurus nasional kemarin sudah menyerahkan sepenuhnya kepada gereja kita.
mereka menyerahkan sepenuhnya dalam pengurusan sertifikat. Dan mereka yang akan melunasi nanti, kita mendahulukan keuangannya, mereka akan menyicil. Bersyukur Bapak Ibu, sudah ada titik terang. Sehingga kita akan dapatkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdoa Bapak Ibu. Berdoa supaya kita mendapatkan notaris yang baik lagi benar. Pengurus nasional akan siap mendampingi, tapi yang mengurus secara langsung adalah kita. Karena keuangan kita sudah terkumpul sekitar 2.100.000. Kita berdoa Bapak Saudara terkasih, kita butuh dana sekitar 3-4 juta untuk notaris. Kita berdoa supaya hari ini terjadi mujizat, semua menjadi sedia. Tuhan sudah sediakan, Tuhan akan cukupkan, 4 juta akan tersedia. Kita sudah punya 2.100.000. Kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sediakan, karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarlah Pak Danar akan mengucap syukur untuk firman Tuhan dan mengakhiri setiap doa syafaat yang sudah kita lakukan. Teristimewa doa syafaat intern gereja kita. Mari kita mengaminkan semua doa ini. Kembali kami menghadap kehadirat-Nya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam lingkungan gereja kami. Amin. Kami bersyukur untuk semua yang sudah ada di dalam lingkungan gereja ini. Amin. Biarlah semua sarana prasarana yang ada di gereja ini akan dapat dipakai secara efektif. Amin. Amin. Memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan jamah kami semua. Amin Yesus. Tuhan, gunakan kami semua. Amin. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Biarlah kami semua menjadi berkat bagi orang sekitar. Amin. 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 Bagi sama jemaat. Biarlah Tuhan juga akan berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan akan tambahkan keterampilan pada kami semua. Amin. Amin. Ya kami semua semakin cakap untuk bisa ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkati kami semua sehingga kami bisa juga membagikan ilmu kami kepada jemaat yang lain. Amin. Amin Yesus. Sehingga kami dapat bersinergi Amin. dalam Amin. pelayanan, Haleluya dalam Yesus. membesarkan nama-Mu. Amin Yesus. Kami bersyukur untuk itu. Kepada jemaat Nurmala, Oh Yesus. kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan berikan dalam gereja ini. Amin Tuhan Yesus. Dan berkati mereka semua. Oh haleluya Bisa Yesus. memaksimalkan potensi diri mereka. Amin. Amin. Untuk Haleluya bisa Yesus. membina jemaat di tempat ini. Haleluya Yesus. Masih banyak hal yang akan kami lakukan, masih banyak kendala yang kami hadapi. Benar Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Oh Tuhan. bahwa Engkau akan turut dalam permasalahan ini dan Tuhan akan Amin. selesaikan semua. Amin. Amin Yesus. Kami juga percaya bahwa Engkau juga mengingat kami untuk ikut aktif dalam setiap Amin permasalahan Yesus. tempat ini. Amin Tuhan, Tapi tolong Yesus. kami yakin bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kesulitan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan akan berkati, Tuhan penuhi segala kebutuhan yang menjadi beban dari gereja ini. Amin. Amin. Kami juga bersyukur jikalau lingkungan gereja ini sudah memberikan dukungan bagi Amin. kami Benar. Benar Yesus. Terima kasih Yesus. semuanya. Ya Tuhan Yesus. Ini kami tinggal menunggu aktivitasnya
jemaat kami untuk terus mendukung semua pelayanan. Amin, amin, amin. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sidang jemaat kami persilahkan duduk, kami serahkan kepada Pak. Sekali lagi saya sampaikan, saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut aktif dalam setiap pelayanan. Kita mempunyai 6 pendeta di sini. Harusnya yang berkhotbah, yang mampu berkhotbah akan lebih banyak lagi. Satu itu. Yang pelajaran pertama tadi adalah pengenalan akan akan Allah, pengenalan yang benar. Saya berharap bahwa dengan adanya banyak lulusan teologi, jemaat akan jauh lebih baik dalam mengenal Allah. Kalau tadi Bu Gembala menantang jemaatnya untuk ikut ambil bagian, saya sekarang menantang pendeta-pendeta untuk mendidik jemaatnya untuk mengerti kebenaran itu dengan benar dan baik. Tantangan kan baik toh. Siap? Ya, jangan tegang. Mari kita akan berikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita iringi dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulia nama-Mu Yesus, diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Akan saya bacakan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Minggu 15 Mei 2002 untuk ibadah pukul 7. Yang bertugas adalah Firman Tuhan Bapak Suwatno STH.
Pemimpin pujian Pendeta Muda Topot STH, singer Ibu Elis dan Saudara Karis, musik Bapak Tono, operator LCD Saudara Tian, persembahan Saudara Yakin, tata gereja keluarga Ibu Ning Edi, ukur suhu Saudara Bagus, sekolah minggu Saudari Maria dan Ibu Ngatini, persekutuan remaja hari Sabtu firman Tuhan oleh Saudari Grace, pemimpin pujian Saudara Victrik, pemain musik Ivana, tempat Saudari Deborah. Masih di gereja ya tempatnya ya? Masih di gereja dulu aja ya. Persekutuan perempuan Selasa firman Tuhan Pendeta Nugraheni STH, pemimpin pujian Ibu Rina, tempat Ibu Nurmala. Persekutuan Konsel Jumat firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Bapak Danar, yang tempatan Bapak Danar. Rumahnya masih di seberang jalan ya Bapak Ibu, jangan lupa. Terus saya sampaikan juga untuk persembahan dana yang kita butuhkan untuk balik nama sertifikat gereja yang dibutuhkan sekitar 3,5 sampai 4 juta. Jangan terbeban, jangan pusing Bapak Ibu. Kalau ada langsung salurkan aja. Jadi yang sudah masuk adalah persembahan dana untuk pensertifikan tanah keluarga Bapak Danar 500. Ini walaupun yang dikatakan tadi Pak Danar THR akeh, ini THR Ibu Rina. Yang kedua keluarga Bapak Paijan 300. Ketiga keluarga Bapak Tono 200. Keempat keluarga Pak Haryanto 500. Kelima Saudari Hana 300. Yang keenam keluargamu Ibu Ning Edi 300. Jadi sudah ada sekitar 2.100.000. Kalau Bapak Ibu ingin Pak Haryanto sama Bu Nurmala enggak punya uang, silahkan persembahan 1,5 juta. Nanti Pak Haryanto sama Bu kan malu, mesti nyumbangi 1,5. Ya demikian firman Tuhan. Ada tambahan dari Bapak? Jadi selama 1 minggu ini setiap kegiatan kita tetap prokes ya Bapak Ibu. Apalagi kan kita baru bertemu orang kesana kesini. Silahkan untuk komisi perempuan, komsel Jumat, terus Sabtu remaja tetap pakai masker, bawain sanitizer, duduknya nggak usah dempet-dempetan. Demikian kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Bapak Engkau Sungguh Baik. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri.
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu panjang hidupku. Oh haleluya, haleluya, haleluya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini karena kami merayakan ibadah raya setiap minggu. Terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi pemulihan di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa yang tertekan, Engkau sudah lepaskan beban itu dari hidup mereka dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa untuk berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang kebaktian minggu ini. Terima kasih atas kehadiran sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, yang menguduskan waktu ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan mengutamakan Engkau, menempatkan Engkau yang terutama dan utama sebagai sesembahan kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami bersyukur untuk lawatan dan curahan berkat Tuhan sepanjang kebaktian ini berlangsung. Hamba percaya tidak ada satu pun jemaat yang akan keluar dari tempat ini tanpa membawa berkat kehidupan surgawi. Mereka akan pulang dengan sukacita yang baru. Mereka akan pulang dengan damai sejahtera yang melimpah. Mereka pulang dengan pembaharuan akal budi yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari Tuhan. Teruslah Engkau berkati mereka agar semakin menjadi lebih berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk persatuan dan kesatuan yang terjadi di dalam gereja ini Tuhan. Satu kata, satu langkah. Itu yang menjadi keputusan kami bersama. Sehingga seberat apapun beban pergumulan kami, semua ada jalan keluarnya. Itu terbukti Tuhan ketika kami membutuhkan biaya untuk ganti nama dari sertifikat atas nama pribadi ke atas nama gereja. Kami membutuhkan 4 juta. Dalam hitungan berapa hari Tuhan Engkau sudah memberikan 2.100.000 ini karena kuasa Allah bekerja dalam hidup jemaat-Mu. Karena kami mau memuliakan Tuhan. Oh Tuhan berkatilah, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka saat ini Tuhan lakukan, berkati Tuhan. Buat keberhasilan dan keberuntungan terjadi atas hidup mereka. Agar mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang menjadi terang di tengah-tengah lingkungan. Karena mereka hidup berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan tidak mempermalukan mereka, melainkan mempermuliakan. Tuhan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami. Arus balik sudah berlangsung dalam beberapa hari ini. Akan kembali kepada kegiatan rutinitas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus setelah Tuhan begitu banyak Tuhan arus mudik dan pertukaran dari beberapa tempat. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan ada Tuhan berita yang kami dengarkan lonjatan dari COVID ini Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan backup semuanya Tuhan. Tuhan sudah melindungi Tuhan. Sehingga tidak akan kami mendengarkan berita yang mengerikan. Sebab Allah
melihat roh pertobatan yang terjadi pada bangsa dan negara kami Tuhan. Semua kami Tuhan, masyarakat Indonesia berseru-seru kepada Tuhan. Dan karena Tuhan kami percaya Tuhan sedang melakukan pemulihan bagi bangsa kami. Karena kami juga satu langkah, satu kata Tuhan, satu perbuatan menyikapi COVID ini Tuhan. Sehingga akan terjadi Tuhan pemulihan perekonomian bangsa kami, pemulihan perekonomian setiap daerah, dan itu akan mensejahterakan masyarakat dimanapun. Karena Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan menganugerahkan kepada mereka roh takut akan Tuhan untuk terus menegakkan keadilan kebenaran itu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus hidup di dalam kebersamaan itu walau beraneka ragam perbedaan. Terima kasih Bapak, berkati dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga Tuhan segala para pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai Bapak Lurah dan RT. Dalam nama Yesus penuhi mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami keluar dari keterpurukan perekonomian dan yang lain. Terima kasih Bapak. Lebih-lebih Tuhan kami ditempatkan di Mertoyudan, di kota Magelang, dusun Mantenan. Biarlah kami boleh Tuhan membawa shalom dengan dua syafaat kami. Berkati setiap masyarakat yang ada di Mantenan, di Mertoyudan, Magelang ini Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan merasakan damai sejahtera dengan kehadiran gereja-gereja Tuhan yang terus bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi dua syafaat kami dan dua syukur kami untuk mengakhiri kebaktian kami ini. Biarlah seluruh rangkaian kebaktian yang kami sudah terima dari Tuhan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami saksikan, apa yang kami rasakan, meteraikanlah di dalam loh hati kami, dan berikanlah kami Tuhan hati seorang murid, bibir seorang murid yang mau melakukan firman dan memperkatakan firman itu kepada siapapun. Di dalam nama Yesus, terimalah Tuhan doa syukur kami dengan Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, serta bukalah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.